wa sahlan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarak. Bismillahi walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama yang sama-sama kita hormati tentu Bapak Ketua DKM Masjid Babut Taubah dan pengurus yang senantiasa memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan seluruh upayanya untuk memakmurkan masjid ini menjadi ladang amal soleh. Amin ya. Tugas ini selesai. Ya, ketika kita sudah purna menyelesaikan tugas kita itu manakala jasad sudah berpisah dari ruh. Karena banyak orang tua yang masih mengatakan bahwa selesainya tugas kita itu setelah anak-anak menikah. Siapa bilang? Malah tambah repot setelah anak-anak nikah. Dulu cuma anak rumah, terus mereka nikah tambah mantu. Cucu. Lama nikah tambah lagi cucu. Gak habis-habis. Benar dan tidaknya menantu gimana jadi tanggung jawab mertuanya juga. Karena menantu adalah anak, mertua adalah tetap orang tua. Nah, dalam hukum agama seperti itu. Bakunya aturan agama ini akan selalu menghiasi dimensi kehidupan kita dalam setiap ruang dan waktu. Kalau ini tetap kita pegang, insya Allah selamat. Amin. Perubahan zaman seperti apapun. Gaptek gitu ya, di depan anak kita menghibah-hibah gitu. Bahwa kini kita adalah orang tua yang tertinggal, orang tua yang terbelakang. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Satu hal yang perlu kita tunjukkan pada anak-anak kita, nah, walaupun kamu bisa bertanya selebar jagat persoalan kepada Asy-Syekhuna Google rahimahullah, apa sih yang nggak bisa dijawab oleh Google? Ya, tapi ada nilai yang tidak akan kamu temukan di sana. Ya, banyak pertanyaan yang mampu dijawab oleh Syekh Google ini. Banyak, tapi berbeda ketika seorang anak bertanya pada orang tua, terutama pada ibunya. Maka barulah ketika anak-anak bertanya itu, walaupun kita nggak mampu menjawabnya, ya, dominankan satu hal yang akhir-akhir ini jarang mereka temukan, yaitu sentuhan cinta dan kasih sayang. Anak-anak ini kan dulu produknya berproses di rahim kita. Jadi lanjutkan bahasa cinta di rahim itu sampai mereka keluar rahim. Ini ada ibu-ibu, seorang ibu atau beberapa ibu-ibu yang ngeluh kayak begini, susah sekarang kita dekat sama anak ya. Ya, kalau anak nggak bisa bucin sama kita, kita lah yang bucin. Dua manusia yang bertolak belakang karakternya. Ada Alqamah, kemudian ada satu lagi, siapa yang soleh. Ya. Jadi bagaimana orang tua itu bisa menentukan langkah anaknya, ya kelihatan dari kerituannya. Ya, makanya kalau hati jadi orang tua ya, bahasanya kayak gini, terutama ibu, jangan baper deh jadi ibu yang punya ruang maaf yang luas itu ya pada anak.
Gak apa-apa kita ngomong 2 paragraf dibalasnya cuma dikit. Gimana nak? Jangan lupa makan ya. Sekarang musim angin, nanti kamu cepat masuk angin. Makanya jangan lupa makan. Mama tuh khawatir sama kamu karena dari kecil tubuh kamu itu rentan. Anakmu, ya cintailah anakmu. Lihat di ayat berapa perintah itu? Nggak ada. Yang ada malah anak diperintahkan berbuat baik pada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa jangan kamu sembah sesuatu kecuali aku, kata Allah. Wabil walidaini ihsan. Kedudukan kita itu setelah Allah, masya Allah. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu itu dengan ihsan. Ma makna ihsan? Bukan Hasan, karena Hasan suami saya. Ihsan. Ma makna ihsan? Ya, memberi lebih dari apa ya yang seharusnya, mengambil lebih dari apa yang seharusnya dia ambil, memberi lebih dari apa yang seharusnya diterima, diberi banyak, diambil kurang. Jadi luasnya ihsan itu. Ihsan itu adalah perkara tertinggi dari kebaikan. Allah perintahkan pada anak. Kenapa? Karena kecenderungan anak itu cenderung mengabaikan orang tua. Tapi orang tua nggak akan ada orang tua yang mengabaikan anak. Tapi kenyataannya ada. Oh, itu pengecualian. Itu namanya orang tua jadi-jadian. Kalau orang tua asli nggak ada yang kayak gitu. Makanya apapun dia rela sekolah lagi supaya apa? Supaya nggak jadi orang tua yang gaptek, ya. Dia rela belajar lagi, dia ikuti metode-metode pendidikan parenting segala macam. Demi apa? Mampu membangun relasi dengan anak. Sayangnya keluar dari tuntunan syariat. Padahal kalau kita kembalinya kepada Al-Quran, ini tetap update. Fi kulli makan wa zaman. Quran lagi baliknya. Pengendali. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah orang yang tidak berilmu. Bukan, mereka itu pakar-pakar ilmuwan. Ya, umatnya Nabi Nuh, masya Allah itu arsitek semua. Umatnya Nabi Soleh, masya Allah itu juragan yang kompeten peternakan. Semua Nabi dihadirkan kepada umatnya itu adalah pakar-pakar di bidang ilmu. Tapi para anbiya itu datang ke sana hadir, membawa dan ingin mengajak orang-orang yang berilmu itu beradab. Allah itu tempat kita bersandar dan tempat kita meneduh ketika rasanya sudah buntu. Kemana kita harus mengadukan tentang kegalauan kerisauan ini. Dalam satu tahapan kehidupan selesai, datang lagi. Kenapa saya tadi mengajarkan upaya refleksi muhasabah? Karena inti dari sebuah persoalan itu ya bukan hanya kita bisa melihat dari fakta dan realita yang ada di mata. Kalau muhasabah itu kan ke dalam. Jadi ini penting. Kenapa Rasulullah SAW punya 2 gua? Ada gua Hiro dan gua Tur. Gua Hiro adalah di mana tempat beliau menerima wahyu. Gua Tur adalah pernah ada peristiwa yang sangat memilukan antara beliau dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika mau berhijrah ke Madinah. Nah, ibu sekalian, kita di rumah juga mesti punya gua, minimal seukuran badan kita. Untuk apa? Itu tadi, menepikan diri dari segala kegalauan dan kegelisahan. Begitulah yang dilakukan oleh Nabi. Upaya ini untuk apa? Karena apa? Walaupun anak yang mengandung dan melahirkan kita, yang ngurus ngedidik kita, tetapi yang menggenggam hatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kami hambatan terhadap anak. Jangan dulu menyalahkan anak. Bangun kembali bagaimana relasi kita dengan orang tua. Maka kalau saya begini, ketika saya sakit hati sama anak, selesai jangan banyak-banyak, kasihan anak nanti ya. Langsung saya berkata pada Allah, Rabb, apabila ada kesalahan dan dosa yang pernah aku lakukan pada orang tuaku, terutama ibuku, ampuni ya Rabb. Jangan kau timpakan kepadaku derita ini ya Rabb. Ternyata begitu sakit jadi orang tua. Maka lepaskanlah bebanku ya Allah, dengan ampuni dosa-dosaku terhadap relasi yang tidak baik terhadap orang tuaku di masa lalu. Amin. Itu aja doa kita. Lanjut episode yang keduanya. Rabb,
Lembutkanlah hati anakku, Rob, agar dia bisa memahami betapa orang tua semuanya menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Menginginkan kelak di kemudian hari kami orang tua bisa bertanggung jawab. Ngomong aja pakai bahasa Kemang. Kalau bahasa sentralnya dari saya begini, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina subulas salam wa najjina ma dhahara minha wa ma batan. Nanti saya kirim doanya. Kalau belum sampai doanya kayak gitu, udah bahasa Kemang. Apa yang ibu rasakan? Karena Allah Maha mendengar. Dan doa yang paling chemistry itu adalah doa yang benar-benar keluar dari relung hati. Maka ketika saya berdoa di penghujung uraian saya pagi hari di TVRI itu kan berakhirnya dengan doa. Ngomong ada yang nonton di TVRI? Ya. Oh iya, pengumuman saya. Tiap Selasa selalu ujungnya doa. Ibu ya, karena ada WA gini, Ustazah kok doanya pas banget. Iya, karena apa yang saya baca dalam doa itu adalah juga apa yang saya rasakan. Kalau ada pemirsa atau ibu-ibu yang mendengar ini merasakan, karena kita sama-sama ibu. Engkau dan aku tuh gak ada bedanya, kita sama-sama ibu. Bedanya ibu di Kemang, saya di Cinere. Rasa kita sama, semua ini berharap kebaikan untuk anak-anak kita. Jadi ketika saya memandangkan doa ini, doa saya itu bahasa Indonesia. Awalnya doa bahasa Arab, itu sebagai mukadimah.